Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fatia Mutia Rahmat dengan NIM C240124151 dari kelompok 4. Nah, pada video micro teaching kali ini dengan materi analisis makanan ikan. Nah, makanan ikan penting untuk pertumbuhan ikan karena makanan berfungsi untuk pertumbuhan sel organismenya. Makanan merupakan organisme, bahan maupun zat yang dimanfaatkan ikan untuk menunjang kehidupan dan perkembangan organ tubuhnya. Kebiasaan makanan atau feeding habit adalah tingkah laku ikan saat mengambil mencari makanan. Analisa makanan ikan dilakukan melalui pengamatan usus ikan tersebut. Ada jenis ikan yang aktif selama 24 jam makan, dan ada ikan yang makannya pada saat-saat tertentu saja. Nah, ikan yang aktif makan selama 24 jam ini namanya adalah feeding periodicity. Berdasarkan jenis kelompoknya, ikan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Faktor yang menentukan apakah suatu jenis ikan akan memakan suatu organisme adalah ukuran makanan, ketersediaan makanan, warna makanan, dan serta selera ikan terhadap makanan tersebut. Nah, menurut Nikolsky, urutan makanan itu ada beberapa urutan makanan. Yang pertama itu ada makanan utama. Kalau makanan utama ini ya makanan yang dimanfaatkan dalam jumlah besar karena utama, jadi dia tuh makanan yang paling banyak dimakan gitu. Tuh. Nah, makanan pelengkap ini biasanya yang ditemukan dalam pencernaan dalam jumlah sedikit. Karena dia pelengkap, gak sebesar utama, jadi biasanya ditemukannya tuh sedikit. Nah, setelah itu ada makanan pengganti, makanan yang dikonsumsi jika makanan utamanya gak ada. Yang terakhir itu adalah makanan alami. Makanan alami ikan terdiri berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di perairan. Faktor yang menentukan apakah suatu jenis ikan akan memakan suatu organisme itu antara adalah ukuran makanannya, ketersediaan makanan, warna makanan, dan selera ikan terhadap makanan tersebut. Nah, tujuan dari praktikum ini antara lain adalah untuk mengetahui jenis-jenis organisme yang menjadi makanan ikan, mengetahui waktu-waktu aktif makan dari ikan, dan melihat proporsi dan kecenderungan makanan dari ikan. Adapun alat bahan yang digunakan di praktikum ini antara lain ada mikroskop. Mikroskop ini fungsinya untuk kita mengidentifikasi isi usus dari ikan tersebut. Yang kedua ada timbangan digital. Nah, timbangan digital ini gunanya untuk kita menimbang usus dan lambung ikan yang kita teliti. Yang kedua ada kaca preparat. Kaca preparat itu buat sebagai objek, sebagai wadah dari isi usus yang akan diamati. Nah, ada juga cover glass itu buat buat mengcover si sampel agar nggak kena ke kaca mikroskopnya. Nah, habis itu ada trash bag. Biasanya trash bag ini kami gunakan untuk menutupi meja agar tidak berantakan dan tidak bercecer di meja. Nah, terus kita pakai alat bedah. Alat bedah di sini kita gunain buat kita mengkerik isi dari usus dan lambungnya. Ada aquades. Kita pakai aquades ini untuk ukur volume dan mengencerkan isi dari si usus tersebut. Nah, seterusnya ada analisis datanya nih teman-teman. Yang pertama ada metode jumlah. Metode ini dilakukan dengan cara menghitung organisme yang ada di usus satu persatu. Kemudian individu atau organisme yang ditemukan dibandingkan dengan yang lainnya. Jumlah individu biasanya relatif kecil, dengan ukuran besar belum tentu merupakan makanan utama. Yang kedua adalah perkiraan tumbukan dengan persen. Pertama, kita menentukan dulu nih volume dari isi alat pencernaan tersebut. Kemudian kita mengencerkan volume isi alat pencernaan sampai 10 atau 20 kali, lalu mengocoknya hingga merata. Setelah itu, sebagian isi alat pencernaan dimasukkan ke cawan Petri. Isi alat pencernaan kemudian diamati menggunakan mikroskop. Selanjutnya nih kita memisahkan dan mengelompokkan organisme yang jenis. Terakhir, kita akan memperkirakan persentase volume penumpukan. Selanjutnya ada analisis data. Nah, analisis data ini tuh
ada banyak. Yang pertama ada metode jumlah. Ini kita membandingkan organisme yang ada di satu persatu dengan individu yang ditemukan lainnya. Yang kedua ada metode perkiraan tumpukan dengan persen, ada metode grafik, metode volumetrik, indeks preponderance, indeks bagian terbesar, dan ada penentuan luas relung. Sekian video micro teaching dari saya. Apabila ada pesan kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.